Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Setiap kali Engkau memberi kesempatan untuk kami belajar daripadamu. Bapa, terima kasih untuk waktu di mana kami juga boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir saat ini di tempat ini untuk Engkau juga memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, ajari kami, biar hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu turun atas kami. Memampukan kami untuk menangkap apa yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara yang saat ini ikut streaming. Saya ingin kita merenungkan bagaimana kita hidup dituntun oleh hikmat. Hari-hari ini terus tiap hari sepertinya Tuhan itu selalu menyatakan belajar tentang hikmat. Kenapa? Karena seringkali hidup kita itu bisa sedikit terkendala karena kita sepertinya kurang hikmat. Dan beberapa waktu yang lalu ketika kita tahu ya, kita biasa sekarang itu kan paling gampang broadcast ya. Jadi kalau kita terima berita apa-apa itu kadang-kadang enggak suka dicerna, langsung kita broadcast. Bahkan saya melihat juga ada yang orang nge-broadcast, kemudian dia sendiri mungkin enggak baca ya, asal broadcast aja. Kadang-kadang jujur saya harus mengatakan, kadang-kadang saya bosen dengan broadcastan itu. Yang karena apa? Saya ada beberapa grup, di tiap grup ada broadcast yang sama. Tapi nggak bisa disalahin, kalau nggak mau baca tinggal di-delete aja, gampang, simple. Tetapi yang sering kali pada waktu itu yang saya terima adalah sebuah berita tentang yang sekarang ini ya gampang bilanglah tentang nubuatan gitu. Nah tentang nubuatan itu yang kadang-kadang ketika saya membaca sebuah berita firman yang memasuki di tahun 2025 yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati saya. Loh kok nggak sama ya pesannya dengan apa yang kita terima di sini. Saya tidak sedang mengatakan bahwa yang di kita itu selalu benar, tidak. Tetapi paling tidak apa yang kita sudah pelajari di tempat ini sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak sewaktu-waktu, tapi sebuah pesan-pesan yang berurutan dan bersinergi. Kemudian saya terima berita yang seolah-olah sangat berlawanan. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menolak, enggak. Tetapi kita harus menangkap dengan hikmat. Dan itu yang kemudian menjadi sebuah pergumulan saya, bagaimana kita sebagai orang Kristen dituntun oleh hikmat. Hikmat itu apa? Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan hikmat itu sebenarnya adalah kebijaksanaan, kepandaian. Itu dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Jadi saya teringat pada satu peristiwa. Saya punya seorang adik kandung. Adik kandung saya itu dalam keluarga saya termasuk anak yang spesial. Bukan anak ABK, bukan. Tapi maksudnya begini, kami 4 bersaudara ya. Adik saya itu anak ketiga. Menurut cerita dan pengalaman kehidupan saya, dia sangat berbeda dengan kakak saya yang pertama dan adik saya yang keempat. Saya anak yang kedua. Kenapa? Nakal. Tapi nakalnya zaman dulu tuh bukan narkoba, bukan perjinan, bukan apa. Nakal aja, keluyuran kayak gitu lama. Pokoknya dia nakal. Dan dia dari kecil sama-sama sama kita ke sekolah minggu sama-sama. Tapi gede-gedenya adik saya tuh orang yang tidak ikut pelayanan. Kalau saya di komisi remaja melayani, komisi pemuda, kakak saya, adik saya semua melayani. Kecuali adik saya adik saya anak ketiga ini. Dia enggak, dia suka main gitu. Enggak hobi ke gereja. Kalau saya mau katakan ke gereja itu hobi lah, dia tuh enggak suka ke gereja. Mami saya selalu berdoa, papi saya selalu berdoa dan kami selalu berdoa terus. Sampai satu hari dia menikah dan kemudian dia bertobat. Nah adik saya ini nakal-nakalnya sebatas zaman dulu ngerokok.
merokok gitu, belum musim narkoba kayak gitu. Nah, kemudian dia tuh bagi kami dia tuh anak yang sangat menyulitkan. Jadi saudara yang menyulitkan. Anaknya sih baik, tapi ya itu suka keluyuran, suka apa kayak gitu ya, jadi merokok. Satu hari saya percaya karena doa, dia bertobat. Dia bertobat, dia sungguh-sungguh, dan saya tahu sekarang sampai sekarang ini dia juga bertobat. Dia bawain firman dan dia punya kelompok-kelompok anak-anak Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan adalah suatu hari ketika dia baru bertobat, kami ada reuni keluarga. Nah, waktu reuni keluarga saya ini punya kakak sepupu yang sebenarnya usianya cukup jauh dengan kami. Nah, dia itu dari dulu mudanya itu tinggal di rumah kami gitu. Karena ayahnya meninggal, tinggal ikut kami. Nah, jadi kami punya kedekatan dan dia itu kemudian bekerja di luar kota, balik dari luar kota dia menikah. Sekarang ini pada waktu itu dia menjadi perokok dan penjudi. Tukang hidupnya tuh judi terus sampai anaknya istrinya tuh susah menderita karena si ini menjudi. Ini keluarga besar kami ini Kristen semua loh. Termasuk dia juga pernah jadi guru sekolah minggu. Nah, ketemulah adik saya dengan dia dengan posisi adik saya sudah bertobat. Nah, adik saya sudah bertobat, kemudian dia mulai cerita tentang Tuhan Yesus, keselamatan dan sebagainya. Kakak sepupu saya itu bilang begini, udahlah jangan ngomongin dia begitu. Tiap kali saya ketemu sama keluarga selalu yang diomongin untuk saya bertobat seperti gitu. Emangnya kenapa? Saya tidak bisa. Sebab kalau saya jadi Kristen saya nggak boleh ngerokok. Rokok. Adik saya langsung jawab, siapa bilang nggak bisa merokok, nggak boleh merokok, katanya gitu. Lah kan nggak boleh ngerokok orang Kristen. Nggak ada larangan. Ngerokok lah. Saya yang mendengarin gatel sebenarnya pengen ngomong gitu ya. Tapi adik saya bilang merokok aja, nggak apa-apa. Kan ya sekarang saya tawarkan adalah keselamatan Yesus. Jadi soal merokok tetap aja merokok. Gitu. Oh ya, itu kan reuni beberapa hari. Jadi ketemu lagi. Saya nggak tahu ya singkatnya ceritanya di saat itu kakak sepupu saya terima Yesus. Nah, terima Yesus dia. Dan kemudian saya ngobrol sama adik saya. Adik saya tuh bilang begini, lah orang Kristen itu ya mau nawarin keselamatan kok ngasih larangan dulu. Kenapa banyak orang tidak mau jadi Kristen? Karena dikasih larangannya dulu. Jangan dilarang karena tidak mungkin dia itu akan bisa melepaskan semua dosa-dosa yang lama. Termasuk saya, kata dia gitu. Kalau nggak boleh begini, jangan dikasih larangan dulu. Terima Yesus, bawa dia masuk, kenal Tuhan. Nanti waktu ke waktu dia baru bisa melepaskan namanya merokok, namanya berjudi. Itu kalau sudah roh Tuhan bekerja semakin kuat. Di situ saya menangkap hikmat itu perlu sekali untuk kita. Entah kita menginjil, entah kita bekerja, entah kita bergaul, hikmat itu sangat penting. Dan fakta terbukti memang kakak sepupu itu lepas dari merokok, lepas dari berjudi, dia membangun sebuah keluarga yang baik. Dan adik saya karena dia punya pengalaman, kalau kita kan nggak punya pengalaman ya, jadi dia tahu bagaimana dia dulu juga mungkin jengkel sekali karena nggak boleh begini. Ya. Hikmat akan menuntun kita kepada satu perjalanan hidup yang berkemenangan. Kalau dikatakan hikmat itu apa? Hikmat itu sebenarnya dikatakan adalah kebijaksanaan dan kepandaian. Tapi hikmat itu kalau mau lebih tepat sebenarnya dikatakan di dalam Ayub 28 ayat yang ke-28 juga. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi hikmat itu adalah sebuah kehidupan yang lebih banyak menjadi sebuah memberikan penilaian untuk kita hidup, membuktikan bahwa kita takut akan Tuhan. Nah, masalahnya takut akan Tuhan itu apa? Kita takut dimarahin, takut ditegur, takut kualat, takut dihukum. Apakah begitu?
Amsal 8 ayat 13 dikatakan demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita hidup menjauh dari semua bentuk kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat, itu adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen suka lupa juga kalau ngomong keterlanjuran gitu. Dan kita tanpa sadar kita menjadi orang yang sombong, orang yang congkak. Kalau nipu sih enggak lah ya. Tapi kita nyombong-nyombongin diri. Kita berpikir kita paling benar. Dan kita kalau janji suka enggak menepati ya. Mulut penuh tipu muslihat. Orang janji enggak nepati itu nipu loh. Saya sering kali ditipu, bukan sama orang lain, sama orang Kristen. Ditipu apa? Saya datang ya, nanti jam 11 nggak datang, nggak ada kabar. Nipu loh itu sebenarnya. Dan itu adalah tidak takut akan Tuhan. Yang sepele-sepele begitu sering kali kita nggak pikir. Nah ternyata sekarang kita akan lihat soal hikmat, kembali kepada hikmat. Hikmat itu kalau saya melihat di Alkitab ada 3 macam hikmat. Yang pertama adalah hikmat manusia. Nah, hikmat manusia itu kita akan baca dari 1 Korintus 2 ayat 5. Dikatakan begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Tuhan bilang kamu ini kalau hidup jangan bergantung sama hikmat manusia. Hikmat manusia itu apa tadi dikatakan, hikmat itu kan kebijaksanaan dan kepandaian. Dan jangan bergantung sama kepintaran kita. Jangan bergantung sama kita, wah kita tuh bijaksana ya. Tapi ya bijaksananya kita. Tetapi lebih pada kekuatan Allah yang sebenarnya gak kelihatan. Tapi dikatakan begitu. Nah, saya teringat kepada kapal Titanic. Kapal Titanic ini dirancang oleh Thomas Andrews dengan sebagus-bagusnya pada zaman itu. Hebat luar biasa. Dan bahkan saya pernah dengar ceritanya dikatakan demikian. Ini kapal sempurna sekali, ini bagus sekali, ini kuat sekali, ini canggih sekali. Tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Dan apa yang terjadi? Kapal Titanic yang mengangkut lebih dari 2.000 orang. Waktu ada perjalanan dari Inggris ke Amerika, kena menabrak gunung salju dan hancur. Lebih dari 1.400 orang meninggal. Karena begitu seketika hancur, tenggelam, beku, freeze. Karena gunung salju yang ditabrak. Dan itu membuktikan hikmat manusia, kepandaian manusia, kecanggihan teknologi apapun ternyata terbatas. Jadi kalau kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan kebijaksanaan kita mengandalkan semua kecerdasan kita terbatas. Dan Tuhan bilang kamu jangan mengandalkan itu, sebab kalau kamu bergantung kepada hikmat manusia, yang bisa kamu lakukan terbatas. Bahkan sangat mungkin kamu salah. Seperti desain kapal itu. Mungkin benar, sempurna. Tapi perjalanannya tidak bisa mendeteksi adanya gunung es. Sehingga nabrak. Berarti nggak pinter-pinter banget itu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kita belajar untuk kita tidak mengandalkan hikmat kita sendiri. Hidup dituntun oleh hikmat, tetapi bukan hikmatnya kita sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi kalau hikmat kita itu terbatas. Sepinter-pinternya kita terbatas. Itulah yang sebenarnya kita harus lakukan. Nah, jadi kita belajar ya di dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri.
Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Jadi dikatakan bagaimana pandainya manusia, dia tidak bisa mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Jadi tetap kalau kita menggunakan hikmat kita nggak bisa. Saya pernah punya saudara, bukan pernah ya, sampai sekarang juga masih saudara gitu, tapi saudara dari keluarga suami saya. Waktu kami menceritakan tentang keselamatan itu, dia bilang begini, repot ya orang jadi Kristen. Kalau jadi Kristen tuh nggak bisa pakai logika kita, nggak bisa pakai kepandaian kita. Banyak orang begitu kan, nggak mau kenal Tuhan, dikiranya orang Kristen itu kalau jalan ngawang-ngawang gitu. Jadi nggak bisa mendunia. Ya itu kesalahan orang Kristen sendiri ya, makanya ada 40-60 itu kan artinya ada 60-nya Tuhan, 40-nya itu tetap nginjek dunia, tetap kerja, tetap kita lakukan seperti biasa. Kenapa? Karena memang logika kita itu nggak bisa untuk kenal Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan di sini bagaimana pandainya manusia, dia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Jadi kalau kita cuma pakai hikmat manusia, kita nggak bisa nurutin Allah, nggak bisa tahu maksudnya Allah seperti apa. Contoh bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita lihat ya, kalau kita ini sekarang kan jadi penontonnya bangsa Israel, karena Alkitab bilang suruh belajar dari peristiwa bangsa Israel. Mereka itu sebelum keluar dari tanah Mesir dikasih lihat 10 tulah keajaiban. Itu tapi mereka tuh nggak bisa kenal. Dikatakan di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa kalau Musa Tuhan itu memperkenalkan jalan-jalannya, tapi kalau untuk orang Israel dia cuma kenal Tuhan lewat keajaibannya aja. Jadi ketika keluar dari Mesir ngelihat laut Teberau, waduh langsung pusing, langsung pikirannya macam-macam dan memakai hikmat manusia. Dia bilang gini, Musa, memangnya kita itu nggak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa saya ke sini. Hikmat manusia. Ketika ada jalan buntu, ketika yang di depan ada lautan yang nggak ada jembatannya, dia langsung pakai hikmat manusia. Gimana saya bisa nyebrang? Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi dia bilang, emangnya nggak ada kuburan di Mesir sampai kita dibawa mau dikubur di sini. Ketika kemudian sudah lihat luar biasa Tuhan membelah laut dan mereka bisa menyeberang, sukacita luar biasa, nggak ada air. Langsung ngomong lagi, kamu itu bawa kita nggak ada air, nggak ada makanan kayak begini supaya kita mati ya di sini. Di sana itu ada daging, ada bawang prei dan macam-macam. Karena apa? Karena konsep hikmatnya bangsa Israel manusia adalah ketika Tuhan kasih keajaiban, terus lewat terus keajaiban. Kamu harus begini Tuhan, harus begini Tuhan. Tanpa tahu, kemarin Yong nyampaikan adalah karunia karakter. Tapi ada satu lagi jembatannya adalah terhubung dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi karakter bangsa Israel itu harus dijadikan karakter mental raja. Kalau di Mesir mentalnya budak, karakternya terbentuk budak. Budak itu yang selalu hatinya pahit, selalu hatinya pengen berontak karena kan tidak banyak hal-hal yang dia inginkan, tapi yang dilakukan adalah keinginan daripada tuannya. Nah mental-mental seperti itu mau dikikis sama Tuhan karena mau dimasukkan ke Kanaan, satu tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Di sana mereka akan jadi tuan dan bukan budak. Kalau mentalnya nggak kuat, nah mungkin ada yang lihat. Kalau saya seringkali melihat beberapa orang ya, kalau tadinya jadi di kantor jadi anak buah tiba-tiba dinaikkan tapi mentalnya nggak kuat, waduh jadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang galak, pemimpin yang seenaknya sendiri dan sebagainya. Kenapa? Mentalnya nggak tahan. Makanya ada kata-kata kalau kamu mau jadi pemimpin yang baik, kamu harus lulus dulu jadi anak buah yang baik. Jadi kita sering tahu Tuhan memberikan pembentukan karakter, tetapi itu hanya bisa dilakukan dengan hikmat Tuhan. Baru kita bisa mengenal bagaimana Tuhan sedang membentuk kita. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sangat terbatas.
tetap bisa dikalahkan dengan hikmat yang dari atas. Yang kedua adalah hikmat iblis ya. Hikmat setan-setan. Kita akan baca dari Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita tahu contohnya simple adalah ketika Tuhan bilang sama manusia saat ada di Taman Eden. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali itu satu. Tapi kemudian iblis dengan hikmatnya setan itu, dia bilang begini, gak boleh dimakan semua yang di sini ya. Enggak bisa kata Hawanya, bisa cuma yang gak boleh itu. Oh iya, tahu gak kamu? Kalau kamu makan itu kamu nanti jadi kayak seperti Allah. Hikmat setan mengakibatkan kekacauan. Apa kekacauannya? Ya sekarang ini manusia jatuh dalam dosa. Bisa semua itu jadi mengacaukan. Katanya kalau hikmat dikatakan kan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Kebenarannya adalah kamu boleh makan semua, yang satu itu jangan dimakan. Itu kebenarannya. Tetapi hikmat iblis memutarbalikkan. Itu bisa dimakan, nanti kamu jadi seperti Allah. Jadi kita tahu bahwa akibatnya apa kalau kita ngikutin dari melawan kebenaran adalah kekacauan. Dan sekarang akibat kekacauan dari yang awal itu kita merasakan kekacauan itu. Tapi iblis kan enggak kerjanya cuma zaman dulu lagi di Taman Eden aja. Sampai sekarang juga dia selalu ingin memutarbalikkan kebenaran. Dan itu kita harus hati-hati ya. Jadi hati-hati supaya kita tidak kembali jatuh. Karena kita sudah diangkat Tuhan, masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Kita masuk kepada terang Tuhan, kita masuk kepada keselamatan. Tapi saya percaya iblis selalu berusaha untuk membuat kita masuk dalam hikmat yang melawan kebenaran. Yang ketiga selanjutnya, nah ini yang harus kita ikuti, yaitu hikmat Allah. 1 Korintus 2 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Jadi jangan cari hikmat Allah sama temen. Jangan cari hikmat Allah sama tetangga. Jangan cari hikmat Allah kepada manusia. Karena apa? Ternyata hikmat Allah itu tidak semudah yang kita pikir. Oh kalau kita lagi suntuk ya, lagi gak enak kita minta nasihat, terus nanti ngasih nasihat ini. Wah sudahlah. Mayoritas yang berbicara itu yang akan saya putuskan. Salah. Belum tentu tidak benar, tapi tidak tepat. Yang kita harus cari, Tuhan bilang hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Artinya kalau sesuatu barang yang tersembunyi pasti harus dicari. Kalau yang rahasia ya pasti harus disingkapkan. Kalau enggak tidak mudah untuk kita menangkap. Nah caranya bagaimana? Tentu saja kalau sesuatu misalnya ya kita punya rahasia. Siapa yang bisa tahu rahasia kita? Pasti orang terdekat. Jadi kalau kita punya kedekatan kita bisa tahu. Oh dia itu seperti ini. Dia itu punya pergumulan. Dia itu suka ini. Itu selalu yang terdekat. Nah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu kembali lagi seperti yang kemarin Yong bilang. Ada karunia itu cuma kelihatan kado bungkusnya doang. Karunia itu kelihatannya waduh hebat ya dia tuh ya. Bisa doain orang sembuh. Dia punya karunia bernubuat dan sebagainya. Itu cuma covernya. Tetapi ada lagi yang lebih yaitu
karakter. Nah, semua itu ada satu hal yang mesti dilakukan kemarin adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita membangun hubungan Tuhan, bocoran-bocoran itu dikeluarin sama Tuhan. Yang rahasia-rahasia itu dikasih tahu sama Tuhan. Dan hikmat Allah itu tersembunyi akan dibukakan sama Tuhan. Kita sekarang ini nggak terlalu seringkali tidak merasa kita perlu banget untuk cari yang tersembunyi dan rahasia. Kenapa? Enak kita punya pemimpin Ibu Nani. Ini Ibu Nani yang doa, nanti Ibu Nani yang dibukakan. Ibu Nani yang doa, nanti Ibu Nani yang dikasih tahu sama Tuhan. Dan kita tinggal jadi ekornya. Kita tinggal ngikuti, nikmati saja. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin supaya kita juga ikut. Karena kan tidak yang bisa disampaikan Ibu Nani itu kan semua yang ceritanya globalnya. Tapi semua kita punya pergumulan detail-detailnya. Dan itu yang sebenarnya kita harus membangun secara pribadi. Kalau kita diberi contoh sekarang, diberi contoh secara global bagaimana Ibu Nani bisa memimpin, mengcover dan menyatakan semua keinginan Tuhan. Nah itu secara garis besarnya, detailnya nanti kita yang juga harusnya nyontek seperti itu. Kemarin jam 2 saya ke Taman Tuhan, keluar lagi minyak. Yang nggak tahu kesekian puluh kali sudah nggak, kalau saya nggak ngitung barangkali Bu Guatlan lebih tahu jumlahnya ya. Tapi ini sesuatu yang ajaib dan aneh. Saya nggak mau cerita panjang, mungkin nanti Ibu Nani yang cerita. Tapi aneh, ketika saya duduk di depannya ini nih, belum diambil tuh minyaknya. Saya belajar ya Tuhan. Tuhan, saya percaya kok. Tuhan itu ngeluarin minyak bukan hanya sekedar demonstrasi supaya minyak kesembuhannya menyembuhkan orang, minyak kelimpahan memberkati orang, minyak ini, minyak itu, minyak macam-macam, minyak perjanjian kekal, kita pegang perjanjian kekal. Bukan itu menurut saya. Kalau cuma itu terlalu dangkal, pasti ada yang lebih lagi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kenapa Tuhan itu menyatakan itu? Khususnya di Sion, di taman Tuhan. Ketika saya duduk, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau hari ini Engkau keluarkan minyak ini, saya tidak tahu ini minyak nanti pasti Tuhan akan bicara dengan Ibu Nani. Tapi kalau Tuhan keluarkan minyak ini, saya tahu bukan cuma sekedar nanti dibagi dan kita dapat sebotol dan kemudian kita akan jadi orang yang supranatural. Dan kita akan mengalami banyak spektakuler, itu termasuk. Tetapi itu sekali lagi, itu cuma kadonya. Ada di dalam lagi yang Tuhan pasti ajarkan untuk kita mengenalinya. Sehingga nanti Tuhan akan memperkenalkan jalan-jalannya buat kita. Kenapa begitu saya bilang? Buktinya Ibu Nani selalu bilang sama saya. Mungkin kita, bukan sama saya, sama kita semua. Kalau PW ya. Buktinya kalau misalnya ada orang minta, Bu Nani saya mau minta minyak kesembuhan. Aduh minyak kesembuhannya lagi habis. Sudah percayalah ini minyak dari surga. Bisa menyembuhkan, bisa menolong, bisa menguatkan, bisa apa saja. Artinya apa sebenarnya? Artinya jangan kamu bersandar kepada yang kelihatan ini. Tapi hikmat Tuhan menuntun, mengatakan ini yang ngasih, itu yang perlu kita kenali. Dia memberikan dengan sepenuh kuasa yang ada di dalamnya. Dengan keberadaan Tuhan yang ada di dalamnya. Jangan kita bilang, aduh gimana sakitku gak sembuh, habis minyak kesembuhannya habis sih. Aku lagi begini karena minyaknya yang itu. Ketika kita, loh kenapa Tuhan kasih minyak yang bermacam-macam? Sebenarnya bukan soal minyaknya, tapi soal pesannya yang Tuhan mau kasih. Kemarin itu minyaknya sejenis dari minyak yang terakhir. Saya coba gini, Tuhan Engkau itu ajaib ya. Ini yang saya dapat, tapi gak tahu nanti mungkin bergumul. Saya spontan pada waktu itu, saya bilang Tuhan Engkau sedang terus mengingatkan kepada kita. Mengingatkan ini loh
lemakku ini loh, kenikmatan, perjanjian kekal, segala macam janji-janjiku ini aku sekarang ini ingatkan kembali. Aku tetap ada di dalam perjanjian itu. Itu yang saya dapat. Nanti semua bergumul dan pasti dapat yang lain. Cuma saya melihat saya harus mengenali jalan-jalan Tuhan. Bukan cuma keajaiban yang terjadi di dalam taman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan lakukan itu? Pasti dia sedang melakukan sesuatu. Baik untuk eklesia maupun untuk kota ini. Untuk Indonesia, untuk dunia. Mari saudara-saudara kita pakai hikmat Allah. Hikmat Allah gak bisa begitu saja kita tangkap. Tapi hikmat Allah adalah tersembunyi dan rahasia. Harus kita bongkar, harus kita masuki. Caranya terhubung dengan Tuhan. Balik-baliknya itu. Bagaimana kita memperoleh hikmat Tuhan? Amsal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dari mulutnya keluar hikmat Tuhan. Mulut Tuhan di mana? Di firman. Perkataan Tuhan mana? Di firman. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dari yang sama. Karena Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan, hikmat itu. Setiap firman-Nya merupakan perbendaharaan pengetahuan dan pengertian. Ia memberikan akal budi kepada orang-orang yang benar, orang-orang sucinya. Dialah perisai mereka yang melindungi mereka dan yang mengawal jalan mereka. Jadi firman Tuhan itu merupakan perbendaharaan pengetahuan dan pengertian. Kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Kan pergumulan kita tidak tiba-tiba hari itu kita baca sedang menjawab pergumulan kita. Bahkan mungkin lagi tidak punya pergumulan. Tapi dikatakan setiap firman yang kita baca itu perbendaharaan pengetahuan dan pengertian. Untuk menyiapkan ini, untuk menyiapkan semua firman, saya kan tidak tiba-tiba, bisa ini. Tetapi Roh Kudus itu mengingatkan saat-saat saya pernah membaca firman itu. Karena firman itu merupakan perbendaharaan di dalam diri. Jadi kenapa kita harus baca Alkitab? Ngerti gak ngerti baca aja terus. Waktunya Roh Kudus mengambil. Kita sudah punya perbendaharaan. Jadi perbendaharaan apa yang kita baca, pengertian yang kita baca itu diambil, dimunculkan sama Roh Kudus. Ingat ada seperti ini. Saya bukan orang yang hafal ayat. Tapi saya itu lebih banyak bisa menghafal tempat. Dulu kan pakai fisik ya. Kalau pakai fisik kan gampang. Oh ada di sebelah kanan, ada di bawah, oh di ketebelan gini. Sekarang kita nggak baca pakai Alkitab fisik. Banyaknya kita pakai Holy HP ini ya. Jadi gitu. Itu sebenarnya sangat menyulitkan. Tetapi ternyata tidak. Buat saya sulit karena saya menghafalnya lewat yang fisik. Tetapi ternyata Roh Kudus tidak pernah membuat kita sulit. Dia mengingatkan selalu, mengingatkan selalu. Oh ada ayat di sini gitu, walaupun sudah nggak lihat di halaman. Hebat sekali kalau menurut saya Tuhan itu, Tuhan kita itu. Dia bukan Tuhan zaman dulu saja, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu waktu kita baca pakai Alkitab buku fisik, sampai sekarang kita baca pakai HP, sampai nanti kita baca pakai apa lagi, Tuhan itu, Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam hidup kita. Jadi yang pertama bagaimana kita peroleh hikmat, kita harus baca firman. Kita harus terima firman. Kita harus belajar perkataan Tuhan. Cari yang tersembunyi, yang rahasia dari firman Tuhan. Yang kedua, Pengkhotbah 2 ayat 26 bilang begini, Allah memberikan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan
kepada orang yang menyenangkan hatinya. Jadi hidup kita itu bagaimana bisa menyenangkan? Hidup kita menyenangkan itu ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, ketika kita selalu mau dekat sama Tuhan. Dan itu menyenangkan, dan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan diberikan. Kalau orang mengatakan orang Kristen gak pakai logika, pakai. Tapi logika yang disetir sama Roh Kudus. Nah, di mana Tuhan meletakkan hikmat kita. Hikmat itu diletakkan di mana sama Tuhan? Ini menarik sekali buat saya. Pengkhotbah 2 ayat 14 bagian A saja dikatakan gini. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Jadi orang Kristen pakai logika enggak? Pakai. Banyak kalau orang ngomong gitu, wah jadi orang Kristen itu jadi enggak logis. Cerita mujizat pakai logikanya, tapi logika yang dikuasai Roh Kudus. Logikanya apa? Logikanya adalah kita punya Tuhan yang ajaib, yang tidak masuk logika. Jadi logikanya kita menangkap kalau yang mujizat Tuhan yang bisa lakukan. Kalau yang masuk akal kita aja yang lakukan. Logikanya seperti itu. Tapi banyak orang nggak bisa percaya Tuhan karena nggak logis. Padahal kalau saya bangga, saya punya Tuhan yang nggak logis. Kalau Tuhan kita logis, berarti ya kita aja sama aja, nggak beda. Itu logikanya. Ada di mana hikmat kita? Dikatakan mata orang berhikmat ada di kepalanya. Artinya kita tetap pakai logika. Tapi sekali lagi dikatakan tadi, logika yang diarahkan oleh perkataan Tuhan. Logika yang terus menerus dalam kehidupan menyukakan Tuhan. Itu logika kita. Jadi kita bukan memakai logika hikmat manusia. Logikanya kapal Titanic ini tidak mungkin karam. Tuhan aja gak bisa karamkan logika manusia. Buktinya terbatas, hancur dalam perjalanan pertama kali. Kalau sudah sekian lama mungkin ceknya kurang bagus. Ini pertama kali pasti itu dicek dengan, tapi terbatas. Karena apa? Ada kesombongan, kebanggaan dan sebagainya. Mari saudara-saudara kita belajar. Hidup kita setiap hari belajar minta dituntun hikmat. Hikmat Allah. Gimana caranya? Ya tadi kita tahu kita punya mata di sini. Kepandaian, hikmat, kebijaksanaan dikasih sama Tuhan. Tapi yang disetel sama Roh Kudus. Yang merupakan apa? Terisi perbendaraan firman Tuhan. Jadi hikmat kita, hikmat Allah itu pakai logika yang isinya adalah perkataan Tuhan. Jadi dari situ kita terus bisa belajar untuk dituntun oleh hikmat. Saya juga belum pinter, tapi belajar bagaimana dituntun. Suka salah, ya suka salah juga. Tapi mari kita bangun terus. Kalau kita salah, kita perbaiki. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Coba ditayangkan tadi 1 Korintus 2 ayat 7 tentang hikmat itu tersembunyi. Ya. Ayat ini berbicara kepada saya dan mengingatkan sesuatu pengalaman dalam hidup saya. Dan pagi ini saya mau share prakteknya yang dinamakan pengalaman, yang dikatakan bahwa hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Ya. Sampai dikatakan yang sebelum dunia dijadikan dan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Kalau kita melihat daripada 1 Korintus 2 ayat 7, memang hikmatnya Allah itu tersembunyi dan rahasia. Tidak pernah orang berpikir bahwa dunia ini akan diciptakan, digalang sedemikian rupa oleh Tuhan sampai jadi bagus untuk kemuliaan kita. Ya. Saya punya pengalaman, saudara, pengalaman mengenai masalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Suatu saat saya ini orangnya gampang jatuh kasihan. Ya.
kalau ada orang yang sudah punya masalah, dia cerita dan sebagainya, saya itu gampang jatuh dalam belas kasihan, saudara. Dan itu dipakai iblis untuk menjerat saya. Sampai suatu saat ada seorang yang punya masalah yang cukup berat. Nah, saya tuh bisa punya perasaan kasihan ya, pengen nolong. Saya tuh orangnya selalu pengen nolong, saudara, ya. Tapi ya ada bagusnya, tapi bikin jerat kadang-kadang. Nah, akhirnya dia begitu sampai jadi pikiran buat saya. Aduh, caranya gimana ya nolong, cara itu loh, saudara, saya tuh. Nah, ada sisi baiknya, tapi ada sisi jeleknya. Sampai suatu saat tanpa saya sadari, saya itu menjanjikan sesuatu dengan mengorbankan segala sesuatu lah. Saya terus setelah itu lama-lama saya kejerat, kan dikejar-kejar terus gitu, mana janjinya, kejerat saya. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya salah ya, kok begini tindakan saya sehingga mengakibatkan saya terjerat. Firman Tuhan kan mengatakan, berdoa minta dilepaskan dari jerat penangkap burung, ya. Saya doa, Tuhan lepaskan aku ini kejerat, Tuhan, lepaskan aku dari jerat penangkap burung, lepaskan aku. Saudara, orang yang saya mau tolong itu sampai ngancem saya, yo kalau kamu nggak mau janjimu, ini saya akan nuntut kamu. Saya pikir, ya nuntut apa gitu ya, itu bukan persoalan saya itu mau nolong, kok jadi begini gitu. Itu beban buat saya, saudara, beban banget. Saya bilang, Tuhan, tolong sih Tuhan, berikan aku hikmat supaya aku bisa keluar dari jerat penangkap burung ini. Dengan berjalannya waktu, dengan saya doa terus, tiba-tiba ini nih, saudara, yang namanya hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Tiba-tiba Tuhan ngasih penerangan sama saya. Kamu tuh salahnya di sini. Itu kan bukan persoalan kamu. Kenapa kamu ikut campur? Ya itu Tuhan, saya tuh salahnya di situ. Aku minta lepas dari ini, minta lepas Tuhan, minta lepas. Salah, aku tidak mau berbuat lagi, Damis, tapi lepaskan aku. Nah, lalu Tuhan tuh bisa ngasih sesuatu yang dikatakan hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Belum pernah saya pikirkan, belum pernah saya itu, ya pokoknya tersembunyi itu gimana caranya. Saudara, saya itu bisa diberi hikmat kebijaksanaan untuk WA, saudara, sama orang itu, ya. Saya WA, saya bilang, maaf, saya minta maaf, saya bilang, saya mau mengundurkan diri, gak jadi bantu, saya bilang gitu, disebabkan karena begini bla bla bla. Saya tuh bisa WA seperti itu. Udah selesai, kok saya bisa ya, kok saya bisa memberikan alasan yang masuk akal gitu loh. Doain dalam nama Tuhan Yesus. Tak kirim, udah saya doain terus ya. Apa yang terjadi? Memang marah orangnya gitu. Orang janji sendiri sekarang nggak ditepati kayak gitu ya. Tapi saya bilang, ini bukan persoalan saya dan saya minta maaf kalau saya mau membantu, sebetulnya saya itu mau membantu, tapi sudahlah, saya berpikir saya sudah tidak mau ikut campur lagi urusan ini gitu. Selesai semuanya ya. Saya besoknya itu rasanya lega banget bahwa saya dilepaskan dari jerat penangkap burung. Nah, jadi ayat ini benar-benar dikatakan bahwa hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Jadi kalau saudara itu sudah mentok, wis jalan buntu, minta Tuhan beri
limpahkan kepadaku hikmat yang dari surga. Nanti Tuhan tuh bisa, ada caranya saja tuh, membuat kita itu terlepas daripada segala-galanya ya. Ini salah satu kesaksian yang saya alami, dan saya belajar, Tuhan, saya tuh sebenarnya nggak mau lagi. Tapi namanya manusia, saudara, itu kejadian sekian tahun yang lalu. Baru-baru ini saya kejerat lagi, nolong orang lagi, saudara. Perkara uang lagi, saya nolong. Saya pikir-pikir, aduh Tuhan, saya kok nggak kapok-kapok sih gitu ya. Selalu kalau ada orang yang begini, saya tuh belas kasihan. Tapi kejerat. Aduh Tuhan, saya nggak mau lah. Iya ya, tak pikir-pikir saya tuh cari kerjaan aja. Orang sudah pensiun cari kerjaan, saya bilang. Jadi akhirnya Tuhan pun yang kedua ini Tuhan lepaskan lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, lega Tuhan, wis kapok lah, sudah 2 kali saya selalu begini. Lain kali Tuhan berikan aku hikmat benar-benar, dan suka jangan janjiin yang macam-macam dalam hidup saya ini, supaya benar-benar saya jangan kejerat ya. Saudara, ini saya sampaikan, kalau sampai kamu kejerat, jangan minta tolong kepada siapapun juga. Saya tidak minta nasihat kepada siapapun juga. Saya tidak mau cerita kepada siapapun juga. Saya satu, saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya berdoa, saya minta Tuhan lepaskan aku. Dan Tuhan tolong, sehingga benar-benar Tuhan lepaskan saya daripada segala sesuatu dengan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang tidak pernah kami pikirkan. Itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat pujian dan penyembahan yang boleh diadakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sangat baik yang Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau sediakan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat tempat yang baik di mana kami boleh berkumpul di tempat ini setiap pagi. Kami boleh melakukan pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang 6 hari dalam minggu ini Tuhan. Kami boleh melakukan semua kegiatan kami. Dan hari ini kita akan masuk dalam Sabat-Mu Tuhan. Untuk besok, biarlah sungguh-sungguh kami dapat mengisi segala sesuatu dalam hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat keadaan cuaca saat ini, dengan semua berita-berita tentang banjir, berita-berita tentang longsor, berita-berita tentang gempa bumi. Tuhan, di medsos banyak sekali hal yang membuat kami melihat, hampir kami rasakan Tuhan, bencana sudah mulai terjadi. Masa kegelapan sudah berjalan. Kami minta anugerah-Mu. Buat kami Engkau luputkan Tuhan. Buat kami berdiri di atas firman-Mu tahun 2025 ini. Untuk kami tetap ada di dalam rencana-Mu yang mulia. Dan kami tetap berjalan di dalam tahun kebaikan-Mu. Kami terus berjalan di dalam jalan yang penuh dengan kebaikan-Mu. Kami terus berjalan Tuhan dalam kelimpahan yang daripada-Mu. Kami mau menyerahkan akan semua yang terjadi. Engkau sendiri akan membuat Tuhan, membuat segala sesuatu yang terjadi secara minimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan,
Biarlah bangsa dan negara kami ini Engkau sendiri yang akan memimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya, kepala-kepala daerah Tuhan yang saat ini sudah ditunjuk dan terpilih. Kau yang akan menolong mereka supaya mereka takut kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, sungguh kami menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hikmat yang dari surga, yang hari ini kami pelajari, buat kami dapat Tuhan, untuk terjadi dalam hidup kami, dalam negara kami Tuhan, dalam pemimpin-pemimpin kami, semua dipimpin oleh hikmat yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami pada pagi hari ini mau menyerahkan semua pergumulan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang dalam hidup kami tidak ada pergumulan. Tapi hari ini kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pergumulan kami adalah mengenai pelayanan ke Uganda. Mohon anugerah-Mu berikan kepada kami iman yang membara dalam hidup kami untuk benar mau menjadi berkat untuk Uganda. Terima kasih Tuhan, buat kami terus mengambil suatu langkah untuk daftar Tuhan, untuk mau menjadi berkat. Dan kami percaya firman-Mu mengatakan, kalau kami berani melangkah, Engkaulah yang akan menyelesaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu disempurnakan dalam hidup kami. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan buat hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa, biar sepanjang hari ini Engkau yang menentukan langkah-langkah kami, supaya kami hidup dalam perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita belajar untuk saat ini. Benar-benar kita akan merasakan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami. Karena hidup kami dalam pengurapan. Tuhan, kami tahu ini minyak supranatural. Minyak di atas rata-rata. Minyak keajaiban. Ini minyak yang luar biasa banget. Dan saat ini kami tahu minyak supranatural ini menguasai akan seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami selalu mengalami pengalaman-pengalaman dengan Engkau dengan supranatural. Mata kami juga Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Benar-benar kami mau mengatakan kepadamu, oh, hidup kami persembahkan kepadamu. Pimpin oleh kuasa yang berasal daripada-Mu. Semua yang tidak benar, roh keraguan-raguan dan ketakutan, Engkau sedia membabat habis. Ini tangan kami yang kami akan lakukan untuk bekerja Tuhan. Ini kaki kami yang akan kami pakai untuk berjalan hari ini ya Tuhan. Tolong biar perjalanan kami dan apa yang kami kerjakan hari ini benar-benar pas di hati-Mu Tuhan. Supaya hidup kami ada dalam jalur yang benar. Kau pimpin setiap langkah hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya saudara.